like it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang soal AKM, numerasi khususnya ya. Ini ada konteks. Ini adalah gambar Gunung Sinabung yang sedang meletus. Di mana Gunung Sinabung? Di Sumatera Utara. Badan Geologi, Kementerian SDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan panas Gunung Sinabung pada hari tersebut. Puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30 derajat. Ini sudut elevasi di sini ya. Sedangkan puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60 derajat. Ini puncaknya 60 derajat. Jika tinggi Gunung Sinabung adalah 2460 meter, jadi tingginya ini 2460 meter, maka tinggi letusan awan panas gunung tersebut dari puncak gunung adalah, jadi yang ditanyakan ini, perhatikan jarak ini ya. Nah, ini ke sini saja, bukan sampai ke bawah ya. Yang ini saja yang ditanyakan. Bagaimana cara kita mengerjakan soal ini? Nah, kita gunakan konsep apa? Iya, betul sekali. Trigonometri ya. Gunakan apa kira-kira? Sinus, kosinus, tangen? Oke, tangen ya. Pertama kita mencari jarak dari pengamat ini ke tengah-tengah gunung ini ya. Oke, jarak ini ke sini dulu, pakai tangan. Ini ke sini. Katakanlah ini namanya X gitu ya. Kita gunakan yang 30 ini. Tangan 30. Tangan rumusnya apa ya? Depan bagi sampingan, berarti tinggi gunung dibagi jarak. Berarti 2460 dibagi dengan X ya. Ini belum tahu X-nya berapa. Dari sini diperoleh apa? X sama dengan 2460 dibagi tangan 30. Berapa tangan 30? Sepertiga akar 3 ya. Nah, seperti ini. Berarti ini menjadi apa? 2460 kali 3 per akar 3. Nah, seperti ini. Kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 kan? 3 ya. 3 bagi 3. 1. Berarti ketemunya adalah 2460 akar 3. 2460 akar 3. Ini adalah jarak dari gunung ini ke pengamat ya. 2460 akar 3 meter. Kita akan mencari tinggi dari puncak ini ke tanah. Tangan 60 sekarang. Berarti ini ceritanya T-nya belum tahu kita ya. Ini sini T belum tahu berapa. Berarti T per ya X kan. X-nya kita sudah tahu nih, yaitu 2460 akar 3. 2460 akar 3. Dari sini kita peroleh apa? Bahwa T sama dengan 2460 akar 3 kali tangan 60 ya. 2460 akar 3 kali tangan 60. Tangan 60 berapa? Akar 3 kan? Nah, seperti ini. Sama saja 2460 kali 3 ya. Berapa ini ketemunya? 2460 kali 3. 0, 8, 1, 12, 13, 1, 7 ya. 7380. 7380 meter. Nah, ini tinggi totalnya. Sementara yang ditanyakan adalah tinggi letusan awan panas gunung tersebut dari puncak gunung. Berarti yang ditanyakan hanya ini saja. Bagaimana cara mencari ini? Nah, berarti 7380 kurangi ya. Kurangi tinggi gunung kan? Nah, seperti itu. Tinggi awan panas 7380 kurangi tinggi gunung berapa? 2460 ya. 2460. Kita lihat
Ini 0, 8 kurangi 6, 2, 3 kurangi 4, 13 kurangi 4, 9 berarti ya, 9, 6 kurangi 4 ya, 4.920. Nah, jawabannya adalah 4.920 meter. Yang mana kira-kira? Nah, ini ya jawabannya ya. Yang terakhir, tercinta. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi, soal masih konteksnya Gunung Sinabung ini. Diketahui tinggi Gunung Sinabung adalah 2.460, masih sama ya. Dan terjadi kesalahan dalam mengukur sudut elevasi, ternyata ada yang salah. Besar sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsi seharusnya dari 50. Jadi tadinya kan 60 ini, ternyata salah. Ini ternyata hanya 50. Akibat kesalahan ini, bagaimanakah tinggi erupsi gunung sebenarnya? Apakah lebih tinggi atau lebih rendah bila dibandingkan dengan tinggi erupsi yang didapatkan dari sudut elevasi semula? Berikan alasannya. Kira-kira kalau sudutnya 60 sama 50, lebih tinggian mana ya? Lebih tinggian yang 60 ya. Jadi yang 50 ini pasti lebih rendah. Iya kan? Iya, lebih rendah. Kelihatan kalau digambar pun kelihatan. Seandainya 60-nya ke sini, maka lebih tinggi kan? Nah, secara matematika bagaimana, Pak? Nah, kenapa lebih rendah? Karena tangannya lebih kecil nilainya ya. Jadi, hasil dengan sudut elevasi 50 lebih rendah dibandingkan dengan yang 60. Kenapa? Karena tangan 50 lebih kecil daripada tangan 60. Seperti itu. Tuliskan di sini jawabannya. Nah, gitu ya. Tinggi erupsi sebenarnya lebih rendah bila dibandingkan dengan perkiraan tinggi erupsi semula, karena nilai tangan 50 kurang dari tangan 60. Bisa dipahami ya? Kata-katanya tidak harus seperti ini persis ya, tapi yang penting maknanya sama. Berikutnya, kita ganti konteks ya. Sistem penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia terbagi menjadi jaringan tetap, fix ya, ini biasanya telepon rumah ya, dan jaringan bergerak atau seluler. Dalam perkembangannya, telah terjadi pergeseran pada sektor telekomunikasi di Indonesia. Pada awalnya, masyarakat Indonesia menggunakan jaringan telekomunikasi yang berbasis pada kabel. Nah, dulu itu semuanya pakai telepon kabel ya. Namun, mobilitas yang tinggi, serta kebutuhan akan akses informasi yang cepat dan akurat telah menggeser pilihan moda telekomunikasi yang digunakan masyarakat Indonesia. Ini bukan hanya di Indonesia ya, di dunia juga sama. Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan pengguna telepon seluler, nirkabel, dan kabel. Jadi nirkabel ini masih telepon rumah tapi tanpa kabel ya. Jadi ada 3 macam, telepon seluler, nirkabel tanpa kabel, dan kabel. Dalam pembuatan puluhan juta terdekat. Oke, lihat ini. Grafiknya seperti ini. Ini yang kabel yang berwarna merah ini ya. Yang nirkabel yang ini, gak kuning-kuningan ini. Kemudian yang seluler yang biru. Nah, perbedaannya cukup drastis ya. Lihat ini. Namun demikian, dari tahun 2000 sampai 2007, banyak pengguna telepon seluler dalam juta dapat didekati dengan model fungsi ini. Ada fungsinya ternyata. Nah, lihat ini. Dengan X sama dengan 0, merepresentasikan tahun 2000. Jadi untuk X sama dengan 0 adalah tahun 2000. Pertanyaannya, banyak pengguna telepon seluler di Indonesia akan mencapai angka 78,6 juta pada tahun berapa? Wah, bagaimana caranya? Kita pakai rumus seperti apa? Nah, itulah uniknya AKM ya. Jadi kita dari sebuah soal, kita disuruh menganalisa sendiri kira-kira pakai cara apa ini untuk mengerjakannya. Kita lihat dari pernyataan terakhir ini ya, pertanyaannya. Banyak pengguna telepon seluler di Indonesia akan mencapai angka 78,6 juta. Berarti ini FX-nya ya. Ini efeknya diketahui. Jadi, soal ini berubah menjadi gimana? 1,3 X kuadrat, gitu ya. 1,3 X kuadrat tambah 1,6 X plus 3,7 ini sama dengan
78,6. Ini semuanya dalam juta ya. Kita jadikan persamaan kuadrat yang sama dengan 0 ya. Ini menjadi 1,3 X kuadrat plus 1,6 X 3,7 kurangi 78,6. Berapa nih kira-kira? 78,6 kurangi 3,7. Ini 9. Ini berarti 7 kurangi 3, 4 ya. 74,9 negatif. Negatif 74,9 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Saya hapus dulu yang ini. Kita kalikan semuanya dengan 10 ya, coba ya. Sehingga menjadi 13x kuadrat tambah 16x kurangi 749 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan saja sebelum ini ya. Kita faktorkan. Ini berarti 13x. Ini x. Oke. Dikalikan ketemunya 749 negatif ya. Jumlahkan ketemunya 16. Perkalian dengan ini. Siapa kira-kira? Coba ini 7 misalkan. 749 bagi 7 berarti 700 bagi 700, 107 nih ya. 107, kita coba ini. Oke, salah satunya negatif berarti. Coba seperti ini. 107 kali negatif 7, 749 betul ya. Kemudian 13 kali 7, 91. Negatif 91. Negatif 91, yang ini 107. Kita jumlahkan ketemunya 16 atau bukan? Oh iya, ini 16 ya. Berarti ini betul ini. Ini benar. Dari sini diperoleh apa? Dari sini kita peroleh apa? 13x sama dengan negatif 107. Ini hasilnya x-nya pasti negatif ya. Nggak mungkin kan? Jumlah itu negatif. Oke, berarti yang ini tidak kita pakai. Yang kita pakai satunya lagi. X min 7 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 7. Artinya pada tahun ke-7 ya akan berjumlah 78,6 juta. Karena nolnya 2000, maka 7 tahun setelahnya adalah 2007 kan? Oke, jawabannya adalah 2007. Bisa dipahami ya ini ya. Nah, cuma memang ini pemfaktorannya lumayan ya. Soal berikutnya, berdasarkan grafik dan pendekatan model fungsi yang diberikan, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Jadi kita perlu ngecek ya ini ya, masing-masing pernyataan. Pengguna telepon nirkabel berarti yang mana? Yang hijau kuning ke kuning-kuningan ini ya. Penggunaan telepon nirkabel diperkirakan akan dapat melampaui pengguna telepon kabel pada tahun 2010. Ini kalau diteruskan, kayaknya bisa di atas yang merah ini ya. Yang merah kan kabel. Berarti pernyataan yang pertama benar ini. Kita centang di sini. Yang kedua, banyak pengguna telepon seluler akan terus bertambah menjadi 302,2 juta, perhatikan ini, pada tahun 2015. Nah, ini sama artinya kita mencari apakah F15 sama dengan ini ya. Kenapa? Karena kan nolnya 2000. Berarti tahun 2015 X-nya kan 15. Kita coba lihat untuk X sama dengan 15, apakah nilai ini adalah 302,2. Kita lihat. Berarti F15 ya. 1,3 kali 15 kuadrat plus 1,6 kali 15 plus 3,7. 15 kuadrat 225. Kalikan 1,3 ya. Kita coba kalikan. 225 kalikan 1,3. 225 kali 3, 675. Ini 225. Ketemunya adalah 5. Ini 2, 9, 2 ya. 292,5. Ini berarti 292,5. Tambah 1,6 kali 15. Ini kayaknya 24 ini ya. 24. Tambah 3,7.
Kita lihat, jumlahkan ini. 292,5 tambah 24 tambah 3,7. Hati-hati komanya ya, lurus. 5 tambah 7, 12. 2 nyimpen 1. Tambahkan ini 3 tambah 4, 7 tambah 3, 0 ya. Nyimpen 1, 1 tambah 9, 10, 12. Nyimpen 1, 3. Ternyata untuk X sama dengan 15, hasilnya adalah 320,2. Sementara di sini 302,2 ya. Nah, beda atau sama? Beda kan? Balik 2 sama 0-nya ini. Berarti yang pernyataan kedua salah. Kita centang yang salah. Sekarang pernyataan yang ketiga. Banyak pengguna telepon kabel setiap tahunnya cenderung statis ya. Ini kabel ini cenderung statis, betul ya, nggak ada penurunan atau kenaikan yang drastis, tetap saja segitu-gitu aja. Berarti ini benar ya. Oke, yang keempat, dengan menggunakan pendekatan model fungsi yang dibuat, pertambahan pengguna telepon seluler di Indonesia diperkirakan akan melambat setelah tahun 2007. Apakah ya seperti itu? Kalau kita lihat pendekatannya seperti ini, berarti grafiknya akan terus naik ke atas ya. Jadi pernyataan yang ini salah, ini salah. Nah, seperti itu.